Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua selalu diberi rasa semangat untuk terus belajar, apalagi belajar matematika. Karena pada kesempatan kali ini, saya, Kevi Haplatul Mubarakah, akan menjelaskan sedikit materi di lingkaran ini. Kita akan belajar dasar-dasar dari materi lingkaran, mulai dari unsur-unsur, keliling, dan juga luas lingkaran. Simak penjelasannya baik-baik ya. Kita masuk ke definisi dari lingkaran. Jadi, lingkaran itu apa ya? Lingkaran adalah bentuk yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak sama dari titik pusat. Ini gambarnya ya. Titik pusat itu selalu berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, terlihat di gambar ini bahwa ada titik-titik yang tercipta di sisi-sisi lingkaran. Nah, titik-titik ini itu selalu memiliki jarak yang sama dari titik pusat, dari titik tengah. Dan ketika titik-titik ini disambungkan gitu ya, akan membentuk suatu lengkungan yang tidak memiliki batas. Maka ini disebut dengan lingkaran. Untuk selanjutnya kita akan belajar unsur-unsur dari lingkaran. Simak baik-baik ya. Oke, kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Unsur yang pertama itu ada titik pusat, atau bisa kita lambangkan dengan huruf P. Titik pusat itu adalah titik yang menjadi pusat dalam lingkaran dan terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa di sini ada suatu titik yang berada di tengah-tengah nih, dan titik ini disebut dengan titik pusat. Untuk unsur yang selanjutnya ada jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran yaitu jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Nah, teman-teman ingat tadi ya bahwa titik pusat itu berada di tengah dan ada jarak di antara titik pusat ke titik lainnya. Nah, jika pada gambar ini titik R itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Ya, ingat jari-jari lingkaran itu dilambangkan dengan huruf R. Nah, tapi bukan hanya garis ini, tapi jika jarak dari titik pusat ke titik ini disebut dengan jari-jari lingkaran. Dari titik pusat sini ke titik pusat sini juga disebut dengan jari-jari lingkaran. Intinya, jari-jari lingkaran itu adalah jarak dari titik pusat ke titik lain pada lingkaran. Gitu. Untuk selanjutnya, unsur selanjutnya ada diameter lingkaran. Nah, diameter lingkaran itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Nah, teman-teman lihat pada gambar bahwa di sini ada garis yang menghubungkan antara satu titik ke titik lainnya, tapi melewati titik pusat, gitu ya. Bukan hanya ini, antara titik sini ke titik sini itu juga disebut dengan diameter lingkaran, tapi dengan syarat harus melalui titik pusat, gitu. Untuk selanjutnya kita ada busur lingkaran. Nah, unsur yang keempat busur lingkaran dengan pengertian yaitu garis yang berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada tanda panah bahwa ada suatu lengkungan dari C ke D itu disebut dengan busur lingkaran. Teman-teman, agar mudah dipahami gitu ya, kita ingat saja bentuknya seperti busur. Nah, maka itu disebut dengan busur lingkaran. Untuk selanjutnya, unsur yang kelima ada tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini busurnya. Garis yang melengkung gitu ya, lengkungan disebut dengan busur. Tapi ada garis yang menghubungkan antara dua titik C dan D. Maka ini disebut dengan tali busur. Lalu bedanya apa? Karena sama-sama menghubungkan dua titik pada lingkaran. Bedanya, tali busur itu tidak melewati titik pusat, ya. Jadi harus ingat, jika tadi diameter itu adalah suatu
garis yang menghubungkan dua titik tapi melewati titik pusat. Nah, ini tidak melewati titik pusat, maka disebut dengan tali busur, gitu ya. Untuk selanjutnya ada juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Nah, terlihat ya di sini ada daerah yang diarsir merah. Nah, itu disebut dengan juring lingkaran, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari XA, XB gitu ya. Nah, dua jari-jari dan busur, maka daerah ini atau seperempat lingkaran itu bisa kita katakan dengan juring lingkaran gitu ya. Untuk selanjutnya ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jika tadi teman-teman ingat bahwa lengkungan ini disebut dengan apa? Busur, dan titik yang menghubungkan antara AB ini, garis yang menghubungkan titik AB ini disebut dengan tali busurnya. Dan daerah ini yang ditandai dengan merah disebut dengan tembereng gitu. Unsur yang terakhir ada apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Nah, ini ya. Apotema ini adalah suatu garis yang tegak lurus kepada garis tali busurnya. Jadi tegak lurus. Bagaimana untuk unsur-unsur lingkaran? Apakah mudah dimengerti? Sangat mudah dimengerti, bukan? Kita lanjut ke suatu hal yang perlu diukur, dihitung, yaitu masuk ke keliling dan luas lingkaran. Jadi, keliling lingkaran itu apa ya? Keliling lingkaran itu merupakan busur terpanjang pada suatu lingkaran. Nah, kita lihat di sini. Kita abaikan garis yang di dalamnya ya. Kita abaikan juga titik-titik yang di dalamnya. Kita fokus ke ini saja, sisi-sisinya. Nah, busur terpanjang. Busur terpanjang tanpa ada batasnya itu disebut dengan keliling lingkaran gitu. Nah, kemudian untuk menghitung keliling lingkaran itu memiliki dua cara. Cara yang pertama adalah dengan yang diketahui jari-jarinya, dan cara yang kedua itu dengan yang diketahui diameternya gitu ya. Kemudian untuk luas lingkaran itu apa? Luas lingkaran adalah daerah yang ada di dalam lingkaran dan dibatasi oleh keliling lingkaran. Nah, jika tadi ini busur terpanjang ini itu dinamakan dengan keliling, maka daerah yang di dalam sini ya, yang dibatasi oleh busur terpanjang ini itu dinamakan dengan luas lingkaran. Coba kita masuk ke rumusnya. Yang pertama ada rumus dari keliling lingkaran. Karena tadi ada dua cara, kita lihat yang ditandai oleh warna kuning ini. Ini adalah rumus dari keliling lingkaran. Yang pertama, K sama dengan 2 dikali Pi dikali R atau 2PR. Nah, ini untuk rumus jika diketahui jari-jari lingkarannya. Kemudian untuk satu lagi, K sama dengan Pi dikali D. Ini untuk rumus keliling yang diketahui diameter lingkarannya gitu. K itu untuk keliling lingkaran, Pi itu ada yang bernilai 22/7 atau ada juga 3,14 gitu. Kemudian R, jari-jari lingkaran ini sudah diketahui ya, dan D adalah diameter lingkaran. Kita coba aplikasikan ke suatu soal. Nah, di sini ada soal. Terdapat satu buah bangun datar yang memiliki bangun datar lingkaran ya, karena ini kita membahas lingkaran, yang memiliki diameter 6 meter. Nah, carilah keliling dari lingkaran tersebut. Kita lihat, di sini yang diketahuinya adalah diameter. Diameternya berapa? 6 meter. Coba kita menggunakan Pi yang bernilai 22/7. Yang ditanyakan itu adalah keliling dari lingkaran. Kita ke penyelesaian. Maka karena yang diketahuinya adalah diameter, coba kita lihat, kita ingat-ingat lagi bahwa rumusnya itu diketahui
diameter, maka yang diambil adalah K sama dengan Pi dikali D. Pi-nya 22/7 dikali 6. Maka hasilnya adalah 132/7. Maka 132 dibagi 7 adalah 18,85 meter. Maka keliling dari lingkaran tersebut adalah 18,85 meter. Gitu. Sangat mudah ya. Sekarang kita masuk ke luas dari lingkaran. Nah, rumus dari luas lingkaran yaitu ada Pi dikali R kuadrat atau Pi R kuadrat. Nah, tapi dari rumus ini kita bisa mendapatkan rumus baru. Jadi, jika ditanyakannya R, maka rumusnya adalah akar dari L per Pi. L-nya luas, Pi-nya tadi yang bernilai 22/7 ataupun 3,14. Atau di sini juga ada rumus lain dari luas lingkaran yaitu ada L sama dengan 1/4 Pi D kuadrat. Gitu. Maka dari rumus ini pun kita mendapat rumus baru yaitu jika ditanyakan D, rumusnya adalah akar dari 4L per Pi gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ini apa ya? Ini juring lingkaran ya. Rumusnya adalah L sama dengan Pi dikali R kuadrat per 4. Dan ini untuk mencari luas seperti ini ya, setengah lingkaran ini, rumusnya adalah Pi R kuadrat per 2. Dan untuk ini, kan tadi jika ditanyakan luas ini ya, luas juring ini, tapi sekarang yang ditanyakannya ini, sisa dari juringnya gitu ya. Maka rumusnya adalah L sama dengan 3 dikali Pi dikali R kuadrat per 4. Gitu. Kita coba ke contoh soal yang sederhana dulu ya. Nah, sebuah lingkaran diketahui kelilingnya itu sama dengan 8 cm dengan Pi sama dengan 22/7. Tentukan luas lingkaran. Nah, ini sudah diketahui nih kelilingnya, Pi-nya juga. Bagaimana penyelesaiannya ya? Nah, penyelesaiannya adalah kita harus cari terlebih dahulu R-nya. Ya, caranya keliling sama dengan 2 Pi R. Kelilingnya berapa? 88 cm. Dan 2 dikali Pi. Pi-nya berapa? Pi-nya 22/7 dikali R. Maka 88 sama dengan 2 dikali 22/7 R. 88 sama dengan 44/7 kali R. Maka R adalah 88 dikali 7/44. Didapatlah R-nya adalah 14. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan jari-jari lingkaran, maka kita akan dapat mencari luas lingkarannya. Caranya dengan rumus L sama dengan Pi dikali R kuadrat. L sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat. Karena tadi sudah didapat ya, R-nya itu 14. Maka hasilnya adalah 616 cm persegi. Gitu. Mudah dipahami bukan untuk materi luas dan lingkarannya? Teman-teman bisa mencari soal-soal, contoh-contoh soal di sumber-sumber manapun. Teman-teman bisa berlatih karena tidak ada yang sulit jika kita berani untuk terus belajar dan juga terus mengerjakan latihan soal. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi dasar dari lingkaran, busur, keliling, dan juga luas lingkaran sudah selesai. Semoga bisa tersampaikan dengan baik dan semoga teman-teman semua bisa paham ya. Teman-teman bisa terus berlatih dengan mencari latihan-latihan soal dari manapun. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.